Tidak ada nikmat yang lebih mulia melainkan nikmat Allah anugerahkan kepada umat manusia turunnya Al-Quran, turunnya Kitabullah, turunnya huda, turunnya syifa, turunnya An-Nur, turunnya Al-Muhaimin, datangnya tuntunan, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dan Al-Quran. Ramadan adalah bulan yang ke-9 menurut kalender Qamariyah. Menurut kalender Hijriyah. Ramadan bulan yang ke-9. Ramadan bukan bagian dari Ashhurul Hurum. 4 bulan yang suci dan disucikan semenjak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Ramadan 1 bulan yang kedatangannya tidak dirindukan. Ramadan 1 bulan yang ketibaannya kurang disukai oleh bangsa jahiliyah. Bila itu sebelum datangnya Al-Quran. Namun setelah datang Al-Quran, Ramadan menjadi 1 bulan yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman. Ramadan menjadi 1 bulan yang dinanti-nanti oleh umat Islam. Ramadan menjadi 1 bulan yang begitu meriah, bahkan kedatangannya disambut dengan bermacam sambutan, dengan ungkapan, dengan ucapan, dengan harapan. Kumandang tarhib Ramadan dilantunkan. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral ibadah, marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra sa'adah. Ramadan karim. Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun yang mungkin ada dari sebagian kecil umat Islam lengah atau barangkali tidak sadar atau lupa, Ramadan ini menjadi bulan yang agung, bulan yang mulia tidak lain karena unzila fihil Quran. Maknanya keagungan Ramadan, kemuliaan Ramadan tidak bisa lepas dikarenakan Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Yang mau Allah abadikan firman-Nya, yang Allah abadikan pakemnya, yang Allah abadikan momen ini dengan firman-Nya yang dicantumkan dalam Al-Quran Suratul Baqarah ayat 185 dengan firman-Nya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahu Akbar. Bulan Ramadan yang berarti Ramad, diambil dari kata Ramad, yaitu panas yang membakar. Harapannya datang Ramadan, umat Islam disyariatkan di bulan tersebut siam, qiyam, qiraat Al-Quran. Tujuannya agar membakar dosa-dosa umat manusia. Namun jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai bahwa kemuliaan Ramadan tidak lain karena Al-Quran. Bulan Ramadan yang mana di bulan tersebut ada 1 malam senilai 83 tahun manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar, malam yang begitu mulia. Lailatul Qadar, malam yang begitu agung.
khairun min alfi syahr. Lebih baik, lebih mulia dari 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Nilai ibadah di satu malam di bulan Ramadan. Tidak lain, hal itu dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Maka, jika seorang hamba beriman, yang mengimani Al-Quran, senantiasa bersama Al-Quran, hidupnya bersama Al-Quran, hubungannya begitu erat dengan Al-Quran, pembacaannya begitu intens dengan Al-Quran, maka setiap hari, setiap waktu, setiap malam kita akan dapatkan nilai ibadah 1000 tahun jika kita senantiasa bersama Al-Quran. Unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ramadan dan Al-Quran, satu paket yang tidak terpisahkan. Ikhwan dan akhwat, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran, dua kata yang terangkum. Al menunjukkan at-ta'rif, definisi, wat-takhsis, dan spesialisasi, pengkhususan. Quran diambil dari kata-kata al-qur'u dan diambil dari kata-kata al-qiran. Qarana yaqrinu qiranan wa qur'anan, qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Ikhwan dan akhwat, kata qara'a dan qarana. Qara'a yaqra'u Qur'an artinya menghimpun, mengumpulkan, menyatukan. Qarana yaqrinu qiran wa Qur'an artinya bersama, menempel, solmet. Inilah Quran. Sebuah pesan dari sisi lafzi, lafaz Al-Quran, bahwa ketika Allah beritahukan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sebagai hudan linnas, maka hendaknya setiap umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya betul-betul mau menjadikan Al-Quran sebagai media yang dapat menghimpun kebaikan dalam dirinya, mengumpulkan segala macam amal-amal baik dalam dirinya, dan menyatukan Al-Quran dalam jiwanya. Kemana-mana bersama Al-Quran, menetapkan sesuatu sesuai Al-Quran, bersikap, bertindak, berpandu kepada Al-Quran. Itulah makna Al-Quran, sebaik-baik bacaan yang dapat menghimpun dan mengumpulkan kebaikan, dan juga ia layak menjadi satu-satunya teman, soulmate yang dapat menemani kita dalam kehidupan, membimbing, menuntun kita dalam kehidupan dunia agar hidup dengan selamat di dunia dan bahagia di negeri akhirat. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Suratul Baqarah ayat 38, ketika Allah berfirman kepada hambanya Adam, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Qulna ihbitu minha jami'an. Qulna ihbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah beritahukan kepada Adam, ayahnya manusia, penghulunya manusia beserta istrinya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk turun ke alam dunia untuk menjadi khalifahnya, pelaksana tugas Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keharmonian alam semesta raya. Allah beritahukan bahwa
fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Maka ketika datang pada kalian dari sisiku sebuah petunjuk, sebuah bimbingan, sebuah tuntunan, faman tabi'a hudaya, siapa dari kalian yang mau berjalan di belakang hudaya, panduanku, hudaya, petunjukku, hudaya, bimbinganku, hudaya, tuntunanku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada rasa takut baginya, walahum yahzanun, tidak akan terkena rasa sedih. Hidup di dunia mengarungi ombak kehidupan, Allah hilangkan rasa takut, Allah hilangkan darinya rasa sedih. Jika seseorang dari setiap anak turun Adam mau hidupnya berjalan di belakang pandu Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran surah Thaha, Allah beritahukan redaksi yang serupa dengan hal ini dengan firman-Nya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa dari kalian yang mau berjalan di belakang pandu Al-Quran yang Allah sebutkan dengan nama hudaya, bimbingan langsung dariku. Al-Quran merupakan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran merupakan panduan hidup dari Sang Maha Hidup yang menghidupkan manusia. Allah beritahukan, faman ittaba'a hudaya, siapa orang yang betul-betul sungguh-sungguh mau berjalan di belakang panduan hudaya, bimbinganku langsung, yaitu Al-Quran, fala yadhillu, maka sekali-kali dia tidak akan tersesat jalan menuju tempat kembali kehidupan asalnya, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala, wala yashqa, dan tidak akan cilaka. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah Ramadan, inilah Al-Quran, bulan yang dimana di situ diturunkan bimbingan, petunjuk sekaligus tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin.